Setelah menyadari jika selama ini dia berada di bumi, Tyler pun melanjutkan perjalanannya bersama Nova dengan tujuan area terlarang yang kata Dr. Jaius, di tempat itulah para kawanan Tyler alias kelompok manusia berada. Kita tinggalkan dulu Tyler bersama Nova yang sedang asruk-asrukan dan kini kita beralih ke tempat lain yang masih dikuasai oleh para kera. Terlihat sebuah pesawat antar galaksi yang nampaknya terjatuh dengan kondisi setengah hangus. Namun untung karena kapten dan satu rekannya yang bernama Brand, ini dia orangnya, masih selamat. Kapten yang nyawanya tinggal separuh sangat kaget mendengar pernyataan Brand bahwa berdasarkan kronometer di pesawat, saat ini di bumi sudah tahun 3955 Masehi. Perlu digarisbawahi bahwa ini aneh bin ajaib, entah bagaimana teorinya, yang jika ada yang tahu silahkan komen ya, atau nanti kita bahas bersama. Kenapa? Karena ketika Tyler jatuh waktu di bumi adalah tahun 3978 dan Brand bersama kaptennya ini ditugaskan untuk mencari Tyler yang tak kunjung kembali. Namun ketika dia jatuh tahunnya masih tahun 3955, padahal seharusnya yang jatuh lebih dulu adalah Tyler. Ini artinya yang berangkat duluan malah tiba terlambat sedangkan yang berangkat terlambat tiba lebih awal. Namun jika kita mengacu ke sana tetap saja liar karena saat ini Tyler sudah terbebas sedangkan si Brand yang mencarinya baru tiba di sana. Bagaimana nih pendapat kalian? Kita tunda dulu pembahasan yang meliarkan ini dan lanjut pada cerita. Mengetahui di bumi sudah tahun 3955, Kapten menyadari jika istrinya yang masih segar ketika ia tinggalkan pasti kini sudah tiada. Dan sebelum tamat memikirkannya, Kapten pun harus menghembuskan napas terakhir. Setelah beres menguburkan mayat sang Kapten, Brand pun kebingungan karena tidak lagi memiliki teman ngobrol. Dan tiba-tiba Brand pun celungak-celinguk mendengar suara kuda yang tak lama kemudian muncullah seorang wanita menunggangi kuda yang tak lain adalah Nova. Jelas saja Brand bingung namun juga senang karena ada juga manusia selain dirinya di tempat tersebut. Bermodalkan pengalaman mendekati wanita semasa masih bujang, si Brand pun mendekati Nova, bertanya nama, alamat, dan kelompok manusia lain berada. Si Brand terus bertanya sampai pada akhirnya dia menyadari jika wanita itu tidak bisa bicara. Ketika melihat kalung yang Nova gunakan bertuliskan Tyler, Brand kaget lalu bertanya di mana Tyler berada. Nova pun mengerti yang Brand tanyakan adalah Tyler yang selalu bersamanya karena kalung itu diberikan Tyler padanya dengan mengajarinya bahwa tulisan di kalung tersebut adalah tulisan Tyler. Brand terus bertanya sedangkan Nova terus mengingat ketika dia bersama Tyler tiba di kawasan terlarang dengan banyak keanehan. Saat itu muncul api yang menghalangi jalan mereka, sambaran petir, bahkan tanah yang akan mereka lalui berubah menjadi terbelah. Yang padahal semenit yang lalu tempat itu hanyalah hamparan pasir. Karena penasaran, Tyler pun berniat menyelidiki. Tak lupa dia berpesan pada Nova seandainya terjadi sesuatu pada dirinya, maka Nova harus pergi mencari Jira. Rupanya itulah sebabnya kenapa Nova sendirian sampai kini dia bertemu dengan Brand. Karena Nova tidak bisa diajak bicara, akhirnya Brand pun mengajak Nova untuk membawanya pada pemilik kalung yang Nova gunakan. Dengan ngabonceng Brand, Nova hanya mengingat perkataan Tyler untuk menemui Jira, sehingga bukannya membawa Brand ke tempat Tyler hilang, Nova malah membawanya ke kota kera. Betapa terkejutnya Brand ketika melihat sebuah kota yang penduduknya semuanya kera. Dia pun penasaran untuk ngintip. Di sana Brand melihat sekumpulan kera berbagai jenis sedang berkumpul mendengarkan seekor gorila bernama Ursus yang juga menjabat sebagai panglima perang bangsa kera sedang menyerukan betapa pentingnya sebuah agresi militer, terutama penyerangan terhadap bangsa manusia. It's a bloody nightmare. Perlu diketahui bahwa di bangsa kera, keturunan gorila kebanyakan menjadi militer, bangsa simpanse menjadi kaum terpelajar, dan orang utan menjadi pejabat. Lanjut. Para gorila mendukung Ursus karena memang mereka suka gelut, sedangkan kaum terpelajar yang salah satunya adalah Cornelius dan juga Jira tidak menyetujui adanya kekerasan. Stop, you're in danger. Ursus berencana menyerang kawasan terlarang yang diyakini masih ada kelompok manusia tinggal di sana. Tujuannya sangat masuk akal, yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka.
di mana jika kawasan terlarang sudah mereka kuasai, maka akan dijadikan lahan pangan untuk stok makan bangsa kera. Melihat kengerian ini, Bran mengajak Noppa segera pergi meninggalkan tempat tersebut, namun sial karena ada seekor gorila yang membuat mereka terpaksa harus bersembunyi. Gorila yang curiga pada rumput bergoyang memastikan dengan menembak dan salah satu pelurunya mengenai tangan Bran. Di tempat lain terlihat Ursus bersama Dr. Zaius sedang mandi uap, di mana Zaius menyampaikan bahwa sebenarnya dia tidak setuju untuk menyerang kawasan terlarang karena bertentangan dengan isi gulungan suci bangsa kera yang melarang mereka memasuki kawasan tersebut. Namun Ursus berhasil meyakinkan Dr. Zaius bahwa para kera membutuhkan lahan pertanian yang hanya bisa didapat dengan menguasai kawasan terlarang. Lagi pula, sebagai dokter sains dan ilmu pengetahuan seharusnya Zaius mendukungnya memecahkan masalah bahwa 11 pengintai terbaik Ursus hilang begitu saja di kawasan terlarang. Dan hanya menyisakan satu pengintai yang selamat dengan membawa cerita aneh seperti yang Tyler alami tadi. Kembali pada Noppa yang kini mengajak Bran ke rumah Jira tanpa punten, tanpa permisi dia pun nyelonong masuk. Tentu saja keberadaan Noppa bersama manusia yang bisa bicara membuat Jira dan juga Cornelius yang baru tiba merasa kaget. Setelah basa-basi dan bicara ngaler ngidul, akhirnya Bran tahu jika kedua teman Tyler telah tewas, sedangkan Tyler pergi ke kawasan terlarang bersama Noppa dan tiba-tiba ternyata itu adalah Dr. Zaius yang menyampaikan jika dirinya akan ikut bersama Ursus dalam agresi militer ke kawasan terlarang. Ini berhubungan dengan jabatannya sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan yang wajib membuktikan apakah ada kehidupan lain di kawasan terlarang atau tidak. Zaius pun berpesan jika seandainya dia tidak kembali, maka Jira dan Cornelius harus melindungi bangsa kera. Setelah mendengar rencana para kera, Bran pamit pada Jira dan juga Cornelius untuk pergi mencari Tyler ke kawasan terlarang dengan bekal pakaian khas ala Tarzan serta petuah dari Cornelius supaya Bran tidak bicara sepatah kata pun jika seandainya dia tertangkap oleh pasukan gorila. Bran pun pamit. Sesuai saran Jira, Bran mengganti pakaian. Disaksikan Noppa yang colok melihat bobogaan Bran yang mungkin dalam pikirannya, kok sama besarnya dengan bobogaan Tyler? Singkat cerita, mereka sudah menunggangi kuda, namun tiba-tiba kuda mereka didor oleh prajurit gorila sehingga kini mereka terpaksa lari dikejar pasukan gorila yang jumlah serta waktu berjaganya ditambah semenjak kedatangan Tyler. Namun pada akhirnya mereka pun tetap tertangkap dan disatukan kembali bersama manusia-manusia lain dalam satu kandang untuk dijadikan objek latihan sebelum melakukan agresi militer. Keesokan harinya Bran dibawa dalam sebuah kandang kereta kuda untuk dipindahkan. Di sana dia melihat pasukan gorila sedang latihan tempur dengan manusia sebagai objek latihannya. Ketika Bran dan Noppa akan dikirim ke tempat latihan, Jira mencoba menyelamatkannya dengan beralasan jika dua manusia ini akan dia gunakan sebagai objek penelitian. Namun Ursus tidak memperbolehkannya karena Bran sudah terdaftar sebagai objek latihan. Take him away. Karena usahanya gagal, akhirnya Jira mengikuti mereka dan berpura-pura akan menggandakan kunci kandang. Padahal dia membukanya supaya ada kesempatan bagi Bran untuk melarikan diri. Good luck. Di tengah perjalanan untuk menuju lokasi latihan, si Bran pun yang melihat jalanan sunyi langsung keluar kandang dan menyerang kusir. Terjadilah pertarungan cukup sengit di mana Bran sempat kewalahan melawan gorila yang memang terlatih untuk bertarung. Namun pada akhirnya dia berhasil membuat gorila terjatuh dan segera menghentikan kereta, melepaskan dua kuda untuk ia tunggangi bersama Noppa. Lagi dan lagi pelarian Bran bersama Noppa diketahui pasukan gorila pengintai yang kini memburu mereka. Setelah kejar-kejaran yang cukup menegangkan, akhirnya si Bran pun tiba di sebuah bukit yang menurut peta di rumah Cornelius tempat itu adalah perbatasan kawasan terlarang. Bran pun memutuskan untuk meninggalkan kudanya dan berjalan memasuki sebuah gua di bukit tersebut.
Untungnya pasukan gorila tidak mau ikut masuk karena mereka takut pada cerita hilangnya 11 kawan mereka sebelumnya. Sementara di dalam gua, Bran melihat sebuah pembangkit listrik yang sebagian tertutup stalaktit. Dia pun penasaran karena tempat tersebut terlihat seperti kota yang sudah tertimbun lama. Dan setelah melihat tulisan Queensboro Plaza, Bran pun ingat jika dulu pernah beli sempak di sana. Yang artinya tempat itu dulunya adalah sebuah mall elit di kota New York. Namun entah disebabkan oleh apa, sehingga kini sudah berubah menjadi tumpukan tanah. This used to be my home. Bran bertanya-tanya apa yang telah terjadi, lalu ia berpikir apakah di zamannya manusia menghancurkan bumi dengan sebuah ledakan dahsyat? Did we finally? Kembali ke kota Kara di mana setelah berlakukan doa, pasukan militer dalam jumlah besar bersenjatakan lengkap bergerak menuju kawasan terlarang. Di sana terlihat kaum terpelajar dari bangsa simpanse melakukan unjuk rasa untuk menyerukan perdamaian. Get off the road, young people. Atas saran dari Dr. Jeyu supaya tidak ada kekerasan di antara kera, akhirnya Ursus pun memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan demonstran dari jalanan yang akan mereka lalui secara halus. Balik lagi pada Bran yang masih bertahan di dalam gua dengan banyak pertanyaan di kepalanya terkait apa yang dulu manusia lakukan sampai manusia-manusia bisa punah dan bumi pun hancur. Karena bete akhirnya Bran pun ngintip keluar gua dan ternyata pasukan pengintai masih menunggu di luar sambil menunggu pasukan yang akan pergi melakukan agresi militer ke kawasan terlarang. Akhirnya si Bran kembali masuk dan mengajak Noppa mengikuti suara yang tiba-tiba muncul di kepalanya seolah ada bisikan gaib menuntun mereka untuk mengikuti lorong tersebut. Setelah menyusuri lorong, tibalah mereka di sebuah tempat di mana terdapat pintu besar dan seketika bisikan gaib yang gegerengseng di kepalanya pun hilang. Sepertinya bisikan tersebut selesai mengantar Bran ke lokasi yang diinginkannya. Sempat melangkah untuk membuka pintu namun tiba-tiba air dari wastafel mengalir. Hal ini jelas membuat Bran yang sedang kehausan pun meminum airnya. Dari sini semua keanehan terjadi, di mana setelah minum cair tersebut muncul bisikan berupa perintah gaib, di mana bisikan itu seolah-olah bicara melalui pikiran dengan menekankan agar si Bran membunuh Noppa. Setelah berusaha melawannya, secara tidak sengaja Bran membuka pintu besar dan betapa terkejutnya ketika melihat seseorang sedang berdiri menyembah sebuah bom atom bertuliskan abjad Yunani, Alpha dan Omega, di mana bom itu diketahui Bran sebagai bom kiamat, senjata pemusnah massal. Berniat kembali keluar namun orang tersebut bicara melalui pikiran jika apa yang Bran lakukan tidak ada gunanya. Dari sini si Bran tahu jika manusia inilah yang tadi menyuruhnya membunuh Noppa karena dia tidak bicara melalui lisan melainkan langsung bicara ke pikiran Bran. Tidak lama kemudian datanglah dua orang lain membawa Bran ke suatu tempat di mana tempat itu ada 4 lagi yang merupakan gegeden di antara mereka yang memiliki kemampuan bisa melihat aktivitas di sekitar mereka melalui kamera CCTV alam lain, seperti melihat kedatangan Bran bersama Noppa ke tempat tersebut. Who are you? Tidak sempat berpikir panjang, si Bran pun langsung dicecer dengan beberapa pertanyaan yang tentunya ditanyakan langsung melalui pikirannya, tidak secara lisan. Bran pun menjawab semua pertanyaan mereka dengan sejujur-jujurnya tanpa ada dusta, dan tak lupa dia juga mengatakan jika keberadaannya di tempat tersebut adalah untuk mencari Tyler yang ternyata ada di sana juga. Namun ketika mereka menanyakan Noppa, Bran pun pura-pura tidak mengenalnya dengan tujuan menjauhkan Noppa dari bahaya seperti yang tadi dia lakukan setelah meminum air. Namun sial karena mereka tahu jika si Bran ini nggak bohong. Akibatnya salah satu di antara mereka mencecar Bran dengan fakta-fakta jika Bran datang ke sana bersama Noppa, dan hal ini pun memaksa Bran berkata jujur. Let her alone. Bran mengatakan jika Noppa tidak berbahaya, dia mengenalnya karena Noppa membantunya kabur dari kota kera.
Mendengar kotak kera keempat orang tersebut seolah-olah panik kemudian mengajukan pertanyaan yang membuat Brand pusing menerima pertanyaan secara bersamaan. I can't understand. Right. He has only limited. Kini mereka pun bicara menggunakan mulut, di mana mereka bicara hanya bila mereka harus bicara, saat mereka berdoa, dan saat bernyanyi untuk bom atom yang mereka anggap sebagai Tuhan, senjata suci perdamaian. 4 penghuni gua misterius menanyakan rencana para kera yang dianggap berbahaya. Hal ini bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan penelitian mereka pada 11 pengintai kera yang mereka tangkap sebelumnya. Sedangkan mereka hanya bisa menciptakan ilusi dan bicara melalui pikiran. Jadi, bom atom yang mereka anggap Tuhanlah senjata pamungkas yang mereka miliki. Dan tiba-tiba Brand berusaha meyakinkan mereka jika Nova tidak berbahaya dan tak pantas disakiti. Namun salah satu emak-emak di sana berkata jika mereka tak pernah menyakiti siapapun, justru Brandlah yang akan menyakiti Nova. Lagi dan lagi pikiran Brand diretas, di mana bibir Nova langsung dikemot sambil dicekik. Setelah insiden tersebut, akhirnya Brand mengatakan jika saat ini para kera sedang menuju ke sana untuk menyerang. Are marching on your city. Mereka pun langsung mengecek CCTV dan melihat pasukan kera bersenjatakan lengkap sudah berada di perbatasan daerah terlarang. Ursus memerintahkan anak buahnya untuk terus bergerak, namun tiba-tiba mereka melihat kobaran api percis seperti apa yang Tyler dan 11 pengintai kera lihat, membakar para kera yang terikat serta meraung kesakitan. Hal ini membuat Dr. Zaius tidak tega dan meminta agar Ursus menembak para kera yang terpanggang api untuk mengurangi penderitaan mereka. Namun Ursus menolak karena kera tidak akan membunuh kera sesuai isi dari gulungan suci, dan mereka yang membakar serta mengikat para kera lah yang akan mendapatkan balasan darinya. Tiba-tiba mereka melihat patung pembuat hukum berdarah, di mana Menteri Sains dan Teknologi langsung menyadari jika arwah pembuat hukum masih hidup. Ini menandakan bahwa mereka masih pilihan Tuhan, dan semua ini hanyalah bayangan sambil memacu kuda memasuki kobaran api. Setelah berada di dalam kobaran api, tiba-tiba patung pembuat hukum runtuh dan hampir menimpa Dr. Zaius, namun seketika api dan semua yang mereka lihat pun hilang. Dari sini Zaius yakin jika semua yang mereka lihat hanyalah ilusi. The vision was false. Melihat pasukan kera mampu menembus ilusi yang merupakan pertahanan pertama mereka, sang pimpinan pun menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan bom atom dan menyalakan tanda darurat. Sementara para kera yang terus bergerak maju harus dihentikan dengan penglihatan mereka pada reruntuhan kota peninggalan manusia yang jauh lebih modern dibandingkan mereka saat ini. Kembali ke gua di mana semua orang telah berkumpul di tempat ibadah, mereka melanjutkan doa pujian pada bom atom sambil memulai langkah awal pengaktifan bom atom. Di sana juga terlihat Brand bersama Nova diajak berdoa dengan berpakaian sama dengan mereka. I reveal my inmost self unto my God. Selanjutnya mereka mengatakan, aku memperlihatkan isi hatiku padamu Tuhanku, diikuti dengan ritual pelepasan topeng. Ternyata wajah manusia mereka hanyalah topeng karena wajah aslinya sangat menyeramkan. Mereka adalah sebagian manusia yang selamat pasca hancurnya bumi akibat ledakan nuklir di masa lalu. Paparan radiasi nuklir telah menghancurkan jaringan tubuh, oleh karena itu keberadaan mereka di dalam gua bukan tanpa alasan, melainkan untuk menghindari radiasi. Kerusakan jaringan tubuh akibat radiasi ini menurun sampai pada keturunan mereka yang bermutasi dengan memiliki kemampuan bisa menciptakan ilusi serta bicara melalui pikiran. Lanjut. Setelah selesai berdoa, Brand dimasukkan ke dalam sel khusus di mana jerujinya dibuat dengan busi berduri, dan betapa terkejut campur bahagia karena ternyata Tyler ada di dalam sel. Taylor. Brand cerita ngalor ngidul termasuk mengatakan jika dia ke sana bersama Nova yang hampir dia bunuh karena pikirannya diracuni oleh para mutan. Tiba-tiba mutan berkata jika mereka tidak membunuh musuh, melainkan membuat musuh saling membunuh. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other.
Brand bersama Taylor saling menatap dan mundur karena tahu percis apa yang akan terjadi, yaitu pikiran mereka akan diracuni agar mereka berdua saling menyerang. Ternyata benar karena kini mereka saling menyerang, meski berusaha melawan perintah di kepalanya namun tidak bisa, sehingga kini mereka berdua saling menyerang. Tidak puas dengan pertunjukan yang biasa-biasa aja, si mutan pun melemparkan senjata ke dalam sel yang kebetulan diambil oleh Brand. Di saat bersama Nova yang saat itu akan dimasukkan ke sel khusus wanita mendengar jeritan Tyler. Dia pun menyerang penjaga dan tiba-tiba suaranya mendadak keluar ketika melihat kekasihnya sedang bertarung melawan Brand. Suara Nova yang memanggil bebeknya membuat si mutan hilang konsentrasi sehingga pengendalian pikirannya berhenti. Hal ini dimanfaatkan Tyler dengan langsung menarik si mutan dan menggencetnya menggunakan jeruji berduri sampai si mutan pun is dead. Setelah kondusif, Tyler mencoba membalut luka di punggung Brand sambil berbincang sedikit terkait bom yang dimiliki para mutan, di mana bom itu diciptakan di abad 20, yakni di zaman mereka sebelum menginjakkan kaki di tempat itu, di mana bom tersebut memiliki kemampuan untuk menjadikan bumi ini menjadi debu. I don't know what they've got. Sementara Dr. Zeus melihat gua mirip dengan cerita para pengintai, dia pun mengajak Ursus untuk memasuki gua tersebut. Kini pasukan kera sudah memasuki tempat tinggal para mutan, mereka pun tak segan membantai mutan yang ditemuinya tanpa terkecuali wanita tua, anak maupun remaja. Suara tembakan itu terdengar oleh Tyler yang kini bergegas keluar penjara. Namun kepergok oleh satu gorila yang berhasil mereka kalahkan. Sayangnya Nova tertembak sampai kehilangan nyawa dalam insiden ini. Novi. Atas terbunuhnya Nova, Tyler sangat marah dan berniat menghancurkan dunia dengan meledakkan bom. Sedangkan para mutan kini sudah pada terkapar, tidak bernapas. Bahkan di antara mutan yang masih hidup sengaja menenggak racun tikus daripada harus ditangkap oleh pasukan kera. Kini para kera sudah masuk ke dalam tempat ibadah. Di sana pun terlihat mutan pimpinan bersiap mengaktifkan bom. Diam-diam si Brand bersama Tyler sudah berada di sana. Arrest that creature. Pimpinan mutan mulai menekan beberapa tombol yang membuat bom muncul ke permukaan. Namun Ursus tidak memberi dia kesempatan lagi dan menyuruh sersannya untuk menembak pimpinan mutan. Ursus menembaki bom atom, namun karena dihentikan oleh Dr. Zeus, akhirnya Ursus pun menyuruh anak buahnya untuk menggerek bom itu agar terjatuh. Dasar gorila, karena mereka tidak hati-hati sehingga bom terjatuh keras sampai mengeluarkan asap. Si Ursus pun berusaha mencari cara untuk menghentikannya dan hampir menekan tombol untuk meledakkan bom. Di sana Brand mencoba mengalihkan perhatian dengan memukul kaleng yang membuat posisi Tyler diketahui oleh Dr. Zeus. Brand yang melihat Taylor tertembak langsung menembak Ursus sampai ngejungkel, kemudian menembaki para gorila. Sayangnya si Brand kehabisan peluru sehingga dia pun harus tertembak dan tewas di tempat. Taylor sendiri ternyata belum tewas, dia bangkit yang membuat Dr. Zeus merasa kaget melihatnya. Taylor mengatakan jika inilah kiamat akhir dari dunia. Dengan sisa nyawanya, Taylor menekan tombol mengaktifkan bom agar meledak. Tamat. Di episode ini diceritakan jika planet bumi sudah hancur dan tidak menyisakan kehidupan, termasuk manusia yang tersisa dan juga spesies kera punah akibat ledakan bom kiamat. Namun, Dr. Jira, Cornelius, dan satu temannya berhasil selamat. Kini mereka berada di masa lalu di mana manusia masih menduduki bumi. Cornelius bersama Jira tersesat di kota manusia percis seperti Taylor yang tersesat di kota kera. Bagaimana cerita Jira dan Cornelius bisa selamat dari ledakan bom kiamat dan bagaimana mereka bisa berada di masa lalu? Jawabannya akan kita dapat di sequel ketiga film ini. Atur nuhun dan wilujeng tepang deui di video nu saterasna. Pareman nungguan nungke.